Selamat siang buat para sahabat Murni Teguh sekalian dimanapun berada. Senang sekali pada pagi hari ini kita dari tim Murni Teguh Hospital pagi ini datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian untuk sharing dengan talk show dengan judul Kesehatan Ginjal untuk Semua. Host Anda di sini adalah Dr. Ameliana Sapitri Purba, SPPD, yang bertugas di Rumah Sakit Murni Teguh, dan narasumber kita kali ini adalah Dr. Saprijal, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Beliau tentu tidak asing lagi buat para sobat Murni Teguh. Beliau adalah seorang klinisi senior yang bertugas di bidang penyakit dalam, khususnya bagian ginjal dan hipertensi, serta pemerhati ginjal dan hipertensi. Saat ini mengemban tugas sebagai koordinator wilayah Pernefri Aceh dan cabang Aceh dan Sumatera Utara. Demikian perkenalan singkat dari Dr. Saprijal. Selanjutnya kita akan buka talk show hari ini. Oke, Dr. Saprijal, apa kabarnya, Dok? Baik. Semoga Dr. sehat Ameliana, pagi ini. Adinda saya yang baik hati, yang pinter banget. Selamat pagi juga ya para sahabat Murni Teguh kita sebutnya. Sahabat Murni Teguh, Dokter. Para penggemar-penggemar Murni Teguh dan semua pihak-pihak yang mendengarkan acara Instagram Live kita ini. Iya, terima kasih, Dokter. Nah, Sobat Murni Teguh sekalian, kebetulan Murni Teguh beserta tim Pernefri Aceh Sumatera Utara ikut serta dalam acara kegiatan World Kidney Day tahun 2022 saat ini dengan mengemban tema kesehatan ginjal untuk semua, diadakan pada tanggal 10 Maret 2022 kemarin. Nah, Dr. Saprijal, boleh kira-kira tahu, Dok, katanya kesehatan ginjal untuk semua. Apakah kesehatan ginjal ini hanya terbatas untuk pasien-pasien dokter saja atau buat seluruh masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Utara khususnya, Dokter? Nah, itu ya, baik. Jadi sebenarnya kita memang setiap tahunnya mengadakan peringatan Hari Ginjal Sedunia, kalau bahasa kerennya World Kidney Days ya. Jadi itu sebenarnya dimulai di tahun 2006. Kali ini kalau 2006 ke 2021 udah tahun ke-16 kita melaksanakannya kalau nggak salah ya saya. Nah, setiap tahun itu berganti berganti topiknya ya, berganti temanya ya. Kita pernah punya tema itu untuk penyakit diabetes, untuk obesitas ya, kidney and diabetes, kidney and obesitas, semuanya pernah. Nah, dan setiap tahun itu berganti. Jadi setiap tahun kita menyelenggarakan peringatan Hari Ginjal Sedunia itu adalah setiap hari Kamis, minggu kedua di bulan Maret, dan pada tahun ini memang jatuhnya di 10 Maret 2022. Tema kita yang sekarang ini adalah kidney health for all. Sebenarnya kalau yang kemarin pun tahun lalunya kira-kira seperti itu, tapi kidney health for all tahun ini ada titik beratnya. Titik beratnya itu adalah bagaimana mengatasi adanya suatu kesenjangan informasi ya, kesenjangan informasi. Tapi sebenarnya lebih luas lagi sebenarnya kesenjangan untuk semua hal yang berkaitan dengan ginjal. Pertama memang kesenjangan soal pelayanan ya. Jadi data dari Pernefri menunjukkan sebenarnya dari 34 provinsi di seluruh Indonesia ini ada kesenjangan. Misalnya jumlah dokter ginjalnya memang sangat kurang, hanya sekitar 140 orang saja kalau nggak salah ya. Kemudian fasilitas kesehatannya, ada beberapa rumah sakit sebenarnya tidak ada yang bisa melayani pasien-pasien terutama yang mengalami gagal ginjal ya, samping dokternya. Nah, khusus untuk Sumatera Utara ya, jadi kalau kita melihat di sensus penduduk tahun 2020 itu, Dr. Amel, itu ada jumlah penduduk Sumatera Utara itu ada sekitar 14.800.000 ya. Dari 14.800.000 itu ada sekitar, kalau asumsi kita bahwa prevalensi daripada penyakit ginjal kronik itu adalah 0,32%, kalau nasional 0,38% ya. Ini ada data menarik juga, Dr. Amel ya, karena ada peningkatan. Kalau tahun 2013 itu dia 0,2 per seribu, 2 per seribu. Nah, sekarang kan 3,8, khusus di Sumatera Utara itu 3,2. Kalau kita asumsi ada sekitar 480.000 orang yang menderita penyakit ginjal kronik,
Dan prevalensi orang PGK yang menjalani dialisis itu ada sekitar 12%, dan kira-kira ada sekitar 65.000 orang sebenarnya di Sumatera Utara ini yang menjalani dialisis kalau kita melihat mengikut daripada sensus penduduk 2020. Nah, kenyataannya kita lihat bahwa jumlah orang yang dilayani dialisis itu di seluruh Sumatera Utara cuma sekitar 15 ribuan. Jadi ada sekitar 60 orang, ada sekitar 50 ribu orang itu tidak mendapatkan fasilitas pelayanan ginjal, terutama gagal ginjal, terutama dialisis ya. Karena apa? Karena jauhnya tempat, atau bisa karena dia tidak miskin informasi, bisa dia juga tidak salah informasi juga ya. Jadi itu yang tujuan kita bagaimana sebenarnya di tahun ini untuk meningkatkan supaya kesenjangan itu semakin tipis di masyarakat. Jadi itu semua di seluruh dunia, termasuk di Sumatera Utara, bahkan di Kota Medan tercinta kita ini. Iya. Oke, Dokter Saprijal, ternyata kami baru tahu angka prevalensi pasien penyakit ginjal ini sebenarnya makin lama makin ketahuan, makin meningkat. Ya. Itu apakah akibat makin membaiknya informasi kesehatan sehingga pasien-pasien tersebut tercatat, atau memang sekarang makin maju ya teknologi sehingga ini semua bisa tercatat? Tapi kalau dokter katakan tadi soal kesenjangan pelayanan, itu ternyata memang adalah hal yang realistis di antara kita ya, Bapak Ibu, Sobat Murni Teguh sekalian ya, buat saudara-saudara kita yang mungkin tidak mendapat fasilitas di kota Medan seperti ini atau di arah pinggiran, mungkin kalau sudah sakit penyakit ginjal ya dibiarkan saja, atau pengobatan-pengobatan tradisional. Jadi itu memang tugas kita masing-masing untuk menstimulasi atau memfasilitasi keluarga-keluarga yang kita sayangi atau kenalan-kenalan kita untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Ya, apakah nanti dengan bertukar informasi ataukah memberi informasi di mana fasilitas yang bisa terjangkau dan bisa tersedia, seperti itu. Nah, Dokter Saprijal, kira-kira usaha Pernefri sendiri, terutama yang di Aceh, Sumatera Utara, untuk menjembatani kesenjangan informasi dan fasilitas pelayanan itu kira-kira apa, Dok, contohnya ya? Baik. Boleh biar Sobat Murni Teguh bisa memahami. Jadi pertama-tama mungkin tadi menjawab tadi dari uraian Dr. Amal tadi juga menunjukkan bahwa memang sebenarnya peningkatan jumlah pasien PGK itu dari 0,2 menjadi 0,38 itu banyak juga sih penyebabnya ya. Kalau saya melihatnya itu memang itu dilihat juga dari peningkatan juga jumlah penyakit prevalensi daripada penyakit-penyakit yang paling banyak menyumbang daripada penyakit ginjal kronik, misalnya penyakit hipertensi, penyakit DM. Kita lihat pun angka prevalensi Indonesia dan di seluruh dunia juga meningkat ya, Dok. Jadi sebenarnya itu membuat kontribusi. Seperti kita tahu bahwa penyebab penyakit ginjal kronik di Indonesia itu yang paling banyak itu ada dua besar tadi ya, diabetes dan hipertensi. Tapi khususnya Indonesia ada suatu fakta yang menarik. Fakta yang menarik itu adalah kalau di seluruh dunia itu paling banyak memang penyebabnya kencing manis ya, diabetes. Tapi kalau di Indonesia itu dia hipertensi. Kenapa? Karena adanya masalah di dalam penanganan diabetes, penanganan hipertensi ya, penanganan hipertensi dan pengetahuan tentang hipertensi. Jadi ada data yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang Indonesia itu tingkat kesadaran akan menderita bahwa dia didiagnosis hipertensi itu ada sekitar 36%, kalau nggak salah saya, itu dia data di tahun 2019-2020 ya. Dan orang yang mendapatkan pengobatan dari yang 36% tadi, itu hanya sekitar 20-an% gitu ya. Dan orang yang tidak mendapatkan pengobatan, tidak mengobati dan apalagi terkontrol tensinya, itu tidak ada datanya. Jadi memang itu menunjukkan bahwa itulah kenyataan kita sekarang. Jadi salah satu yang kita perbaiki melalui dari Pernefri ini banyak juga ya. Jadi kita tetaplah pasti bahwa prinsip kita itu bukan saja bagaimana mengobati ya. Walaupun salah satu program daripada Pernefri itu adalah mendekatkan pelayanan ginjal, khususnya pelayanan dialisis itu kepada masyarakat ya. Tapi bukanlah dengan membangun pusat cuci darah sebanyak-banyaknya. Jadi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, misalnya itu tadi ya, kita sering melakukan semacam perbaikan daripada literasi kesehatan ya. Jadi literasi kesehatan seperti diketahui adalah suatu kemampuan individu untuk mengakses, memahami dan
dan memahami suatu informasi tentang kesehatan, sehingga dia nanti bagaimana dia mengambil keputusan dalam bidang kesehatan, baik dalam menghasilkan pengobatan, terapi ataupun dalam rangka untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi itu yang kita masalahkan ya, memperbaiki literasi kesehatan dan memperbaiki suatu proses yang disebut namanya misinformasi kesehatan. Misalnya banyak pemahaman misinformasi tentang kesehatan, terutama ginjal. Jadi orang menganggap bahwa kalau makan obat lama-lama, obat hipertensi akan merusak ginjal. Kalau hipertensi, tensinya sudah terkontrol, tidak usah diobati lagi karena sudah terkontrol, sudah bagus. Padahal sebenarnya tetap harus menggunakannya obat itu seumur hidup selama dia tekanan darahnya terkontrol dengan obat-obat yang dimakannya ya. Jadi itu dari memperbaiki literasi. Nah, sekarang ada yang menarik ya Dr. Amel, bahwa kita sekarang di Prenevri ini juga memang mendapatkan sorotan bahwa Indonesia itu memang tinggi angka PGK-nya ya, dan dengan situasi-situasi tertentu. Jadi kita sekarang sedang menggalakkan suatu proses yang disebut namanya prevensi penyakit ginjal kronik ya. Prevensi penyakit ginjal kronik ada program sedang dijalankan. Sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu kita sudah melakukannya dan sudah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan. Tapi sekarang sudah dimulai lagi ya, kemarin ada putus. Jadi prevensi itu adalah dengan cara mendeteksi secara dini penyakit ginjal di masyarakat. Jadi mendeteksi secara dini dan terutama ditujukan untuk orang-orang dengan risiko tinggi. Risiko tinggi itu kita cari pada saat dia, misalnya orang-orang DM, hipertensi, penyakit ginjal atau keluarga, pada saat awal mereka sudah sebelum menderita. Jadi kan proses pencegahannya ada macam-macamnya. Ada pencegahan primer sebelum dia terkena. Kemudian yang kedua, pencegahan sesudah terkena itu apa? Masih bisa dilakukan bagaimana supaya tidak parah. Kemudian yang tidak mencapai namanya pencegahan tertiary. Jadi dari proses itu. Jadi kita terutama di pencegahan primernya. Ada program yang sedang kita jalankan sekarang. Oke. Jadi tadi Sobat Murni Teguh sudah dengar ya pemaparan jelas dari Dr. Safrizal bagaimana tindakan-tindakan Prenevri untuk memfasilitasi kesenjangan literatur, informasi, pelayanan terhadap seluruh rakyat Indonesia, terutama yang saat ini tinggi sekali angka hipertensinya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa jika ada pertanyaan, boleh cantumkan di Instagram, jangan lupa ketikkan, nanti kita akan baca pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan mumpung Dr. Safrizal, pakar ginjal dan hipertensi ada di sini, bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu. Oke, kembali ke Dr. Safrizal. Dok, tadi dokter ada cerita, angka hipertensi ternyata menjadi angka tertinggi penyebab faktor risiko penyakit gagal ginjal kronis di Indonesia, mengalahkan diabetes yang ada di seluruh dunia. Ini seharusnya kan diobati dari awal ya dok ya. Kira-kira apa yang menyebabkan keengganan masyarakat itu untuk mendapatkan fasilitas? Apakah enggan makan obat atau masih takut makan obat? Padahal mereka sendiri sangat takut namanya kalau udah penyakit ginjal jadi cuci darah. Kita kan memang nggak mau ya dok, jangan jadi penyakit ginjal jadi cuci darah ya dok ya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dok agar pasien-pasien penyakit hipertensi ini bisa kita proteksi dan deteksi dini jangan sampai mungkin berlanjut begitu dokter? Jadi ini ya, saya mungkin sambil menengok data juga nih yang saya bikin slide-nya. Jadi masalah hipertensi Indonesia kan memang menarik ya. Kalau di luar negeri memang paling banyak di diabetes, tapi Indonesia hipertensi. Kenapa? Karena hipertensi itu banyak masalah dalam hal penanganan dan mendeteksi daripada penyakit hipertensi. Ini saya coba lihat-lihatnya. Ini data daripada riset kesehatan dasar ya. Jadi dari orang yang menderita hipertensi itu sekitarnya sebenarnya ada ada sebenarnya orang yang rutin meminum obat itu hanya sekitar 54,4% kalau udah didiagnosis ya. Dari 54,4% ini yang didiagnosis itu ada yang tidak rutin minum obat, ada yang tidak minum obat. Jadi ada ya udah minum obat dia tidak rutin. Kadang makan, kadang enggak. Kalau lupa bisa, kalau lupa enggak ada masalah, tapi yang sering itu masalah, aku udah enak, kepalaku udah bagus walaupun tensiku tinggi, tapi aku apa? Kadang-kadang dia mereka makan obat itu, yang penting dia makan obat. Nanti supaya nanti kok dia seorang istri makan obat, aduh nggak dimarahin suami. Kok lupa makan obat gitu-gitu kan, jadi itu. Nah, dari orang yang tidak rutin dan tidak minum obat ini ada berbagai macam alasan-alasan yang bisa kita lihat ya. Alasannya pertama 59,8% menyatakan karena merasa sudah sehat. Ya. Kemudian ada yang tidak rutin ke pasien case ya. Kemudian
karena minum obat tradisional. Jadi orang-orang kadang-kadang berpikir yang penting saya minum obat, padahal sebenarnya yang paling penting adalah minum obat dan terkontrol. Nah, terkontrol pun kita tahu bahwa yang disebut dengan terkontrol itu saja sekarang bukan angka saja. Misalnya kalau orang hipertensi tidak ada komplikasi, targetnya ada di bawah 140/90. Tapi kalau dia sudah ada kencing manis itu di bawah 130/80. Kalau orang dengan protein urea, apalagi 1 gram itu 125/75. Nah, permasalahannya adalah orang sekarang tidak penting bahwa dia mencapai target ya. Jadi yang penting dia makan obat saja. Kemudian ini ada yang tidak rutin makan obat, minum obat tradisional ya. Jadi satu lagi tadi yang saya lupa tadi, selain terkontrol harus dia variabilitasnya harus terkontrol selama 24 jam. Jadi jangan terkontrol pagi aja, malam 160. Jadi itu yang paling penting. Jadi terkontrol dan stabil dia. Kemudian ada yang nih yang agak ini kan katanya tidak mampu beli obat rutin, tidak tahan efek samping obat tidak ada di fasiankes, sering lupa padahal kalau kita lihat sebenarnya dengan adanya fasilitas sekarang ini orang semua bisa dilayani dengan mendapatkan obat. Jadi kalau ini tidak ada berarti memang masalah literasi kesehatan dan adanya misinformasi daripada masyarakat terutama dalam bidang hipertensi ini menjadi penyebab kenapa hipertensi ini mempunyai suatu data yang unik di Indonesia di mana menjadi penyebab pertama menjadi penyebab penyakit ginjal kronik dibanding tempat-tempat lain di seluruh dunia yang lebih banyak di diabetes mellitusnya ya. Jadi kalau perhimpunan hipertensi dan para ahli hipertensi sudah seluruh dunia melakukan suatu program M3 ya, May Measurement Month. Jadi meningkatkan jumlah orang yang terdiagnosis hipertensi dengan rajin memeriksa tensi sendiri. Mungkin itu Pak Dr. Amel. Jadi ternyata salah satu kiat paling sederhana Bapak Ibu boleh sering memeriksakan diri dan tensi ya, apalagi kalau sudah punya faktor risiko seperti sakit gula atau di kencingnya sudah terdeteksi ada protein. Jadi itu kita harus lebih concern lagi terhadap tekanan darah Anda terutama 24 jam. Itu juga akan memperbaiki risiko Anda terkena penyakit ginjal semakin kronis. Itu tadi yang dikatakan Dr. Saprijal. Nah Dok, izin ini ada pertanyaan dari Pak Joni, Sobat Murni Teguh kita bertanya, Dok izin bertanya, apakah ginjal hipertensi bisa terjadi pada anak-anak atau hanya terjadi pada orang dewasa? Dokter mohon penjelasannya. Baik, secara umum sama juga ya, orang yang menderita hipertensi ini kan macam-macam juga ya, ada yang hipertensi primer, ada yang hipertensi sekunder ya. Jadi kalau di Indonesia ini paling banyak adalah hipertensi primer dan sekunder itu bukan sedikit ya hipertensi bisa karena memang prevalensi sedikit, memang kemampuan kita mendeteksi. Jadi hipertensi sekunder adalah hipertensi yang ada penyebabnya. Kalau primer yang tidak diketahui penyebabnya ya. Jadi kalau hipertensi sebenarnya tidak memandang umum, tapi jelas bahwa semakin bertambah usia kemungkinan orang untuk menderita hipertensi itu akan semakin berat ya. Jadi kalau ditanya apakah ada anak-anak yang menderita hipertensi, ada dong, terutama yang hipertensi sekunder ya. Hipertensi sekunder itu misalnya dia sudah ada kelainan ginjal sejak kecil, ada dia menderita namanya tumor ginjal ya, ada namanya fibromatocytoma, ada penyakit-penyakit walaupun itu sebenarnya prevalensi memang sangat kecil untuk terjadinya suatu apa. Kemudian satu lagi ada juga yang hipertensi pada anak-anak ini biasanya karena hipertensi yang memang genetik. Jadi genetiknya sudah sangat kuat tuh, orang tua seluruhnya kena, jadi sejak awal tapi memang kalau dia anak-anak menderita hipertensi, kita lebih memikirkan kemungkinan suatu hipertensi sekunder. Jadi bukan semata-mata tekanan darah yang tinggi. Jadi ada penyebab-penyebab yang lain yang perlu kita perhatikan, dan biasanya pengobatan terhadap yang hipertensi sekunder itu memang beda ya, lebih ditujukan penyebab sekunder ini daripada cuma memberikan obat-obat hipertensi kepada anak tersebut. Oke ya Pak Joni, mungkin jelas ya uraian dari Dr. Saprijal ya, apalagi kalau misalnya anaknya punya faktor risiko, kedua orang tuanya darah tinggi, anaknya boleh dibawa ke dokter spesialis anak terdekat untuk memeriksakan tekanan darah anak, karena tekanan darah anak sedikit berbeda alat tensinya atau alat pengukurnya dengan yang dewasa punya ya. Itu mungkin uraian yang kami sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari Sobat Murni Teguh sekalian. Kita juga boleh ngobrol lagi. Belum bosan ya Dokter Saprijal? Belum banget. 24 jam. Iya. 24 jam ini. Oh gitu ya. Baterai juga masih kuat.
24 jam pokoknya kita sediakan waktunya. Oke, terima kasih sekali Dokter Saprija sudah meluangkan waktu pada kita pagi ini. Dok, boleh bertanya lagi? Ya. Ini pasien-pasien kan sering takut sekali makan obat ya dok? Iya. Aduh, kalau rasanya makan obat itu nanti ginjalnya rusak. Sementara nanti kalau sudah umur 60 nanti obatnya 12 jenis dokter. Ini langsung dari dokter nih yang meresep. Jadi kadang-kadang kalau pagi-pagi mau makan obat itu ibu atau bapaknya sudah mulai stres. 12 obat mau dimakan dengan bagaimana itu ya dok ya? Apakah itu memang bisa aman buat ginjal bapak ibu ini sekalian kalau misalnya obatnya sudah segitu banyak? Jadi memang ya yang paling penting poinnya adalah bahwa makan obat itu memang sebenarnya memang karena diindikasikan oleh dokter dan selalu dalam pengawasan dokter. Jadi dengan banyak sebenarnya gunanya kenapa kita perlu makan obat itu di bawah pengawasan. Pertama gini, kita makan obat, dokternya itu kan akan berpikir, oh, apalagi masih baru pertama memberikan obat, dia melihat dulu pertama, dia memberikan obat, di dalam kepala dokternya kan sudah terpikirkan itu, oh, ini aku punya target seperti ini, ya. Jadi, pertama dia datang kontrol, kita hanya melihat, pertama ada nggak efek samping dari obat itu yang diberikan. Efek samping itu baik secara gejala klinis ataupun efek yang diakibatkan oleh cara kerja obat ya. Nanti akan menyebabkan misalnya tertentu. Jadi dokter akan melakukan pemeriksaan, oh ada keluhan apa tidak setelah makan obat ini, kemudian ada efek samping, ada nggak pengaruhnya ke ginjal. Dokter akan melakukan pemeriksaan, ada nggak ada pengaruh ke organ-organ lain. Itulah tujuannya. Kemudian yang kedua dia lihat apakah sudah tercapai nggak yang kita inginkan sebagai dokter. Misalnya hipertensi tadi, oh target kita tekanan darahnya segini, nanti dokter ingin, oh sudah tercapai, kita pertahankan dosisnya. Kalau misalnya tercapai dalam waktu panjang dan cenderung rendah, kita turunkan dosisnya. Kemudian kalau kurang tercapai, jadi dokternya akan memikirkan untuk mengevaluasi obatnya, apakah obatnya dikurangi dosisnya, ditambah dosisnya, dikombinasi atau ditukar. Itulah tujuannya dalam apa itu. Jadi sebenarnya memang betul-betul ya. Jadi artinya pikirkanlah bahwa selama kita makan obat di bawah pengawasan dokter itu akan tidak terlalu masalah walaupun banyak obatnya. Tinggal nanti diatur bagaimana mekanismenya supaya tidak memberatkan ke pasiennya. Kemudian gini itu tadi. Jadi orang menganggap makan obat dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya ginjal. Justru salah. Justru kalau dia tidak makan obat, malah tensinya tidak terkontrol akan lebih gampang, lebih cepat terkena penyakit gagal ginjal atau penyakit ginjal oleh karena hipertensinya tidak terkontrol tersebut. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu Sobat Murni Teguh sekalian bahwa ternyata kalau kita itu makan obat tapi dengan dosis yang tepat dan presepan dokter yang mengerti, itu tidak usah takut, tapi dengan syarat kita harus rajin mengontrol secara teratur kesehatan kita, apalagi jika kita ada merasakan gejala tambahan sesudah kita makan obat tersebut. Jadi justru obat-obat yang diberikan dokter Anda mungkin akan melindungi ginjal Anda supaya tidak akan menjadi rusak dalam beberapa waktu kemudian. Oke, Dokter Saprija, ini ada lagi pertanyaan dokter. Ini tidak diberitahukan namanya siapa ya. Izin bertanya dokter, dalam usia muda sudah cuci darah. Apakah kira-kira faktor penyebabnya dok? Usianya sekitar 30 tahun. Baik. Gitu dokter? Jadi itu tadi ya, kalau dia usianya lebih cepat untuk 30 tahun, biasanya banyak itu tadi, hipertensi, penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal, penyebabnya kan ada dua ya. Ada tiga sebenarnya, ada penyakit yang memang karena kongenital ya, dari sejak awal memang sudah ada gangguan dalam rangka struktur ginjal, atau ada penyakit-penyakit yang kemudian yang kedua penyebabnya adalah yang tadi kongenital, ada yang memang genetik dan yang satu lagi adalah penyakit ginjal yang didapat. Nah, kalau dari genetik dan kongenital itu memang akan lebih gampang untuk terkena. Di usia muda pun sudah terkena. Yang paling terkenal itu adalah penyakit polikistik. Tapi kalau penyakit ginjal polikistik itu sebenarnya biasanya di usia 40-50 tahun dia akan menderita penyakit ginjal. Jadi dengan bertambahnya usia, dia sejak awal kan memang ada kista yang banyak-banyak. Dengan bertambah usia, dia akan bertambah jumlah kistanya dan bertambah besar ukurannya. Oleh karena itu dia akan menekan sel-sel nefron ginjal yang normal ya. Jadi
Jadi biasanya itu, tapi kalau untuk masih muda itu biasanya penyebabnya adalah yang tadi penyebab yang didapat, misalnya mengalami infeksi, ya, misalnya itu tadi dehidrasi seperti itu. Kemudian yang paling banyak penyebabnya adalah sebenarnya tidak mengontrol secara baik ya. Jadi sebenarnya ketika kita sudah lahir, kita sudah diberikan semacam label bahwa Dr. Saprijal ini sebenarnya berisiko tinggi untuk menderita penyakit ginjal. Dilihat dari bapak ibunya menderita penyakit ginjal, kemudian memang ada strukturnya. Jadi ketika sejak lahir sebenarnya sudah bisa ditentukan, kalau risiko yang tinggi dia harus mempunyai kewaspadaan yang lebih. Okay. Ya, jadi misalnya pasien-pasien udah gagal ginjal juga, anak-anaknya atau keluarganya juga mempunyai risiko ya, baik yang belum dilahirkan atau yang sudah dilahirkan, yang sudah itu juga punya risiko. Jadi harus mempunyai kewaspadaan yang lebih. Jadi tidak terjadi gagal ginjal di usia dini, apalagi di usia 30 itu adalah usia-usia yang memang sangat produktif sekali ya. Tapi kalau untuk yang pasien-pasien muda ini lebih kita anjurkan untuk salah satu penanganannya adalah di transplantasi ginjal karena usianya masih muda. Oh iya. Jadi demikian ya, yang bertanya tadi ya, tidak ada namanya ya. Ternyata kalau dia umurnya muda, kemungkinan ada penyakit penyerta seperti bawaan, seperti yang diutarakan Dokter Saprijal tadi, seperti penyakit polikistik. Sebaiknya itu tetap harus diperiksakan dan menjalankan perawatan cuci darah sesuai dengan anjuran dokter. Nah, soal cuci darah ini sendiri, Dokter Saprijal, dokter tentunya sangat sering menjumpai pasien-pasien gagal ginjal sampai tahap terminal dan ujung-ujungnya jadi cuci darah. Dok, kalau mendengar kata cuci darah itu, ya terus terang kita rasa agak berat ya dok ya. Semoga jangan sampailah ke cuci darah itu. Kalau misalnya dokter ada suges mau cuci darah, itu ada kemungkinan nggak dok? Nggak seumur hidup seperti itu dokter? Jadi memang orang yang cuci darah atau lebih tepat disebut sebagai terapi pengganti ginjal ya. Jadi cuci darah ini bagian dari terapi pengganti ginjal. Ada yang cuci darah ya, darah. Ada cuci darah yang seperti masyarakat awam banyak tahu, yaitu cuci darah melalui mesin ya. Kemudian ada cuci darah yang sebenarnya sekarang sedang kita galakkan ya, yaitu cuci darah melalui perut atau disebut dengan peritoneal dialisis ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu memang sangat Maha Kuasa. Dia menciptakan sebenarnya perut kita sendiri sebenarnya bisa menjadi alat untuk mencuci darah ya. Tapi memang kurang populer, oleh karena itu sebenarnya ada program kita untuk meningkatkan angka cuci darah melalui perut itu ya. Nah, setelah ini terapi pengganti ginjal adalah cangkok ginjal. Nah, kalau ditanya tadi cuci darahnya apakah seumur hidup itu tadi ya. Jadi sangat tergantung dia cuci darahnya dengan alasan apa, dengan indikasi apa. Jadi kalau orang cuci darah itu kan ada indikasi akut dialisis. Akut dialisis itu apa? Yaitu adalah keadaan-keadaan akut yang memerlukan cuci darah, dan ini biasanya berkaitan dengan keadaan-keadaan emergensi ya. Kemudian yang kedua adalah kronik. Kronik itu artinya semata-mata karena dia sudah masuk dalam tahapan penyakit ginjal tahap akhir. Kalau penyakit ginjal tahap akhir itu salah satu rekomendasinya adalah sudah melakukan terapi pengganti ginjal yang seumur hidup. Jadi kalau dia terapi dengan alasan kedua, dia akan cuci darah seumur hidup. Sedangkan kalau dengan alasan yang pertama, akut, tergantung. Jadi ketika sudah keadaan akutnya teratasi, kita lihat ini sebenarnya dalam keadaan stabilnya ini dia di mana nih? Ya. Kalau dalam keadaan stabil dia termasuk penyakit ginjal tahap akhir, bisa karena memang sudah di situ kian dia di tahap itu, atau sebenarnya penyakit ginjal memang udah ada tapi setelah mengalami keakutan malah memberat dan masuk ke tahap penyakit ginjal tahap akhir, dia akan seterusnya. Tapi ada juga orang-orang yang bisa sembuh sempurna kalau dia penyakit ginjalnya akut, dia di bawah 3 bulan terjadinya. Kemudian kalau dia misalnya, ada juga orang yang kalau dia cuci darah akut, setelah itu cuci darah stop, tapi stopnya bukan karena dia sembuh ya, tetapi memang karena sebenarnya dalam keadaan stabil dia termasuk penyakit ginjal kronis, yang dalam kronik, dalam stadium gagal ginjal, tapi yang belum memerlukan terapi pengganti ginjal, atau dalam hal ini salah satunya adalah dengan cuci darah. Cuci darah. Oke, jadi cukup jelas ya kalau dikatakan dokter cuci darah, belum tentu ya semuanya seumur hidup harus cuci darah. Nanti dokter akan menentukan apakah pasiennya ini memerlukan lanjutan atau cukup sementara. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dokter, izin ada lagi atas nama Pak Dharma Abdi Linta bertanya,
apa saja yang harus dilakukan bagi penderita CKD on HD atau hemodialisa untuk mempertahankan kualitas hidup yang tetap baik, dokter? Oke, dokter. Jadi sebenarnya yang saya melihat ya, salah satu kunci yang paling penting kali bagaimana supaya kualitas hidup baik pasien-pasien penyakit ginjal baik yang sudah cuci darah atau belum adalah HB. Kalau HB-nya mencapai normal biasanya bagus. Saya juga sering mendapatkan bahwa walaupun misalnya penyakit ginjal tahap akhirnya sudah tinggi ya, walaupun belum cuci darah kan ada ya walaupun, tapi masih bisa kita pertahankan dengan status performa yang baik itu kalau dia HB-nya dapat di batas 10. Itu pengalaman saya banyak tuh gitu, bisa kita tahan ya. Tapi ketika HB-nya turun, itu dia mulailah kualitas hidupnya berkurang ya, itu tadi mempertahankan HB. Kemudian yang kedua adalah mencegah untuk terjadinya perburukan akut daripada penyakit gagal ginjal walaupun dia cuci darah. Misalnya apa perburukan akut itu? Misalnya kekurangan cairan ya, apalagi orang-orang cuci darah ini kan sangat takut untuk minum, mengkonsumsi cairan ya. Kemudian kadar gula darahnya tetap terkontrol, tekanan darahnya terkontrol, dan biasa kita selalu melakukan namanya pemeriksaan, ada namanya kalsium fosfornya baik ya. Nah itu ya. Kemudian yang paling sebetulnya lagi adalah cukup nutrisinya. Oh, iya. Jadi kadang-kadang memang dalam keadaan tertentu orang-orang cuci darah ini tidak selera makan ya. Kenapa dia tidak selera makan? Bisa karena berubah rasa kecapnya. Misalnya dia makan soto selama ini, soto sedel itu yang enak itu lain rasanya, jadi dia nggak enak lagi, nggak mau dia makan. Itu berubah rasa kecap. Kemudian kadang-kadang dia makan sedikit cepat kenyang. Makan sedikit kenyang. Jadi dia merasa dia nggak ini ya. Kemudian memang banyak rasa mual. Jadi pikirkan bahwa untuk orang-orang cuci darah, kita berpikir bahwa saya memang perlu makan ini untuk hidup, untuk kualitas hidup baik. Jadi bukan semata-mata makan itu kalau enak baru makan, kalau enak baru makan. Karena itu tadi ya. Jadi memang kita itu selalu memberikan bagaimana supaya pasien-pasien tahu. Kemudian itu tadi ya, kalau bisa ya ada suplemen-suplemen yang bisa kita berikan untuk pasien-pasien supaya pasien-pasien itu tetap dalam kualitas hidup yang baik dan performa yang baik itu tadi lah. Dan yang paling penting itu tadi hindari stres. Stres ini macam. Biasanya orang-orang tua nih kan kita tahu ya Dr. Amel ya. Misalnya dia umur bapak-bapak ini biasanya umur 50 tahun 60 tahun selama ini mungkin dia powernya adalah dia dihargai sebagai kepala rumah tangga, dia mencari penghasilan. Nah, ketika dia sudah cuci darah, dia nggak punya penghasilan, dia merasa kurang dihargai. Kemudian kalau dalam tidak dilibatkan lagi dalam keputusan-keputusan penting seperti begitu. Jadi perlu juga kita dari keluarga itu membina bagaimana pasien kita ini tidak depresi ya. Jadi faktor keluarga juga menjadi penting. Saya melihat bahwa misalnya ya, pasien-pasien cuci darah kita itu kalau dukungan keluarganya bagus ya, keluarganya bagus, tapi bukan memperlakukan seperti kayak orang sakitan banget ya. Begitu ya, Dok? Jadi dia akan lebih merasa dihargai, bisa bagus, tengok nanti nampak dia di situ ketawa. Jadi kadang-kadang dokter pasien-pasien cuci darah itu dia pikir, cuci darah saya 5 jam. Saya berpikir 5 jam besok hari Sabtu 5 jam aku mau cuci darah, berarti ada waktu 5 jamku untuk nyantai. Nyantai aku bisa, biasa aku menyelesaikan novel ini. Kalau yang muslim dia baca Quran, kalau orang misalnya yang Kristen ya, mohon maafnya itu dia baca Bible dulu. Aku nih pasal ayat segini belum baca. Jadi pikir 5 jam tuh macam-macam kita yang sibuk ni antara kan payah cari waktu 5 jam bisa kita nyantai dilayani sedap, bisa baca-baca. Kalau ibu-ibu menyelesaikan sulaman, enak kan itu sebenarnya gitu-gitu nyantai. Iya, ternyata Dr. Safrija sudah banyak kasih kiat ini Pak Dharma Abdinta untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama lagi sedang HD berlangsung ya. Jadi tidak boleh namanya stres ya. Pasien cuci darah itu adalah pasien yang sedang mendapatkan terapi. Jadi terapi untuk memperbaiki kualitas hidup. Jadi kita sendiri tidak boleh stres ya. Jadi tadi Dr. Safrija ada kasih kiat-kiat bagaimana mengatasi anemia, selera makan, pertahanan hipertensi, dan kemudian mengelola stres. Dokter, pertanyaan selanjutnya dok, dari Via Jang, bagaimana penanganan lanjutan untuk pasien yang sudah hemodialisa 3 kali dok, namun masih sesak? Apakah perlu ada pemeriksaan lanjutan? Kira-kira dok? Baik, jadi kalau pasien masih sesak dengan cuci darah 3 kali, jadi gini, kita membuat cuci darah 3 kali untuk pasien-pasien sesak, logikanya kita berpikir bahwa ada peran cuci darah dalam rangka untuk memperbaiki keadaan yang bisa. Jadi ada proses cuci darah itu memperbaiki keadaan sesak, dan biasanya keadaan sesak yang diakibatkan
yang bisa dilakukan dengan cuci darah itu adalah misalnya kelebihan cairan, terutama cairan di paru-paru. Kemudian ada yang disebut dengan asidosis itu. Nah, kalau itu tidak tercapai walaupun 3 kali, kita lihat pertama memang sesuai enggak. Kadang-kadang ada juga kita bikin 3 kali, pasien-pasien berpikir, oh aku udah 3 kali, berarti aku punya diberi kewenangan untuk minum lebih banyak nih. Aku bisa minum lebih banyak 3 kali kok cuci. Tetap aja naiknya 3 kilo. Kita kan biasanya kalau terlalu banyak dinaikkan, terlalu banyak kita bikin 3 kali. Tapi jangan dia 3 kali, wah buat 3 kali aman lah, gue bisa minum banyak. Tetap padahal tujuan 3 kali nanti suatu saat nanti akan 2 kali ya. Nah, suatu saat dia nanti tidak banyak kelebihan berat badannya, kelebihan kenaikan cairannya. Kemudian satu lagi, kita cari kemungkinan adanya penyebab lain. Nah, itu tadi sebelum itu adalah yang 3 kali itu berjalan lancar enggak? Kita kan punya nih kan, untuk Pak Andi tadi misalnya kan, cuci darah 3 kali 4 jam. 4 jam ini berjalan bagus enggak? Misalnya penarikannya pas nggak, kita targetkan 2.000, berjalan memang 2.000, ini nggak bisa, aksesnya kurang bagus, pembuluh darahnya cuci darah kurang bagus. Kemudian kita lihat dia, kalau cuci darah kita naikkan sedikit, dia nggak mampu, ya kan? Jadi berjalan sesuai diinginkan apa enggak, kecepatan juga enggak. Itu tadi ya, kalau itu sudah dipikirkan dan semua tersingkirkan bahwa sudah memang dilihat itu tidak ada, ya berarti kita cari penyebab lainnya. Bisa mungkin ada kelainan paru-parunya, kelainan masalah di jantung, banyak ya. Mungkin kelainan di soal darahnya. Jadi kita pikirkan penyebab-penyebab lain ini memang itu perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tambahan lagi ya untuk mencari apa sebenarnya penyebabnya. Oke, Dokter Sapriya, terima kasih. Kemungkinan pasien ini pola minumnya atau dietnya ya. Atau mungkin ada waktu hemodialisa yang masih kurang baik, efektif ya, proses cuci darahnya ya. Jadi banyak faktor ya, Ibu Fiachang. Selanjutnya dok, dari Andrili. Dokter, setelah transfusi darah kok HB-nya tidak naik ya? Ini tapi tidak diceritakan apakah pasiennya cuci darah atau tidak ya, Pak Andri ya? Andri ini Andri pasien kita ya. Pasien kita yang sering nih. Ya, ini hadir kalau Andri ini saya lihat ini penyebabnya mungkin nih ya. Dulu dia rambutnya agak pendek dan dikucir. Iya. Sekarang rambut dia udah dipotongnya agak berponi. Saya rasa ini penyebabnya karena poni rambutnya itu. Makanya tapi saya udah tambah bilang ganteng loh dokter. Tapi ganteng dia. Tapi mungkin ini ya, memang khusus untuk Andri ini memang kita ada perhatian spesial juga nih. Kita lagi pikir apa sih penyebabnya ya dia. Dulu kalau nggak salah dia memang ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan mungkin inflamasi ya. Jadi saya nggak tahu, nanti kita lakukan pemeriksaan apakah memang ada inflamasi baru ya. Dia lihat pun tadi tanpa kita mengurangi rasa hormat kita juga lama kali negatif PCR-nya ya. Jadi itu jadi perhatian buat kita juga lagi bagaimana kita membilangkan. Jadi memang mau kita cari juga nih apa memang ada perdarahan ya. Apa memang karena keadaan peradangan, ada infeksi kita tidak tahu, ada akses, itu yang sedang kita pikirkan. Kemarin mohon maaf apanya juga ibunya pun SMS saya itu. Jadi memang nih kita memang biasanya kita Dr. Amel lah, kok pasien-pasien kita rasanya kok misalnya anemia, kepikiran juga sebenarnya kita ya. Sampai kebawa ke rumah ya dok? Bawa ke rumah. Di rumah nggak selera makan ya kan. Nengok istri pun kita misalnya, kok merengut aja lah abang kita ini misalnya seperti kayak padahal gitu. Memikirkan pasien. Padahal memikirkan pasien. Jadi kita pikirkan tuh Andri ya, insya Allah mudah-mudahan dapat apalah. Yang penting Andri tetap positif dan tetap semangat. Ini walaupun orangnya semangat. Semangat ya Andri. Mukanya tetap cerah dia, walaupun kemarin sempat gawat ya. Hebat nih Andri. Iya. Jadi Andri banyak faktor ya penyebab mengapa HB tidak naik. Jangan takut, pengobatan-pengobatan simptomatik kita berikan terus. Sekaligus memperbaiki infeksi yang mungkin sekarang sudah menjadi Andri. Sekarang kita transfusi. Kalau kita transfusi dengan darah biasa, dia nggak turun nggak naik HB. Tapi sekarang khusus kalau kita terapkan. Pakai WAS ya. Pakai WAS ya. Iya, seperti itu dia ya. Masih belum ada pertanyaan selanjutnya. Kita mungkin sedikit sampai waktunya selesai dokter. Kira-kira dokter, bagaimana kesan dokter terhadap perkembangan pengobatan
terutama pelayanannya sekarang ini sedang digalakkan sistem BPJS ya dok ya, karena rata-rata pasien kita sangat terbantu dengan sistem BPJS di Indonesia ini dok. Ya, kita akui Apakah ya, menurut dokter Amel, makin baik dulu, atau bagaimana dok? Masa-masa dulu sebelumnya adanya BPJS atau ASKES dulu, pelayanan dialisis itu kan menjadi suatu pelayanan yang sangat mahal, tidak terjangkau ya. Iya. Jadi setelah diakomodir oleh BPJS ya, oleh pemerintah melalui BPJS-nya itu lebih dekatkan ke masyarakat, lebih banyak masyarakat yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan ginjal terutama dialisis ya. Dan itu juga menjadi pintu bagi kita itu untuk meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas ya dari kita. Jadi kita tuh bisa meningkatkan kuantitas, misalnya dulu kita berpikirkan tentang macam mana bisa cuci darah. Sekarang cuci darah itu sudah diakomodir ya, untuk kalau misalnya kadang-kadang itu sepertinya sebelumnya 3 kali dia, walaupun tidak semua pasien ya, jadi memang dengan indikasi tertentu, kemudian bisa mendapatkan obat-obat ya, obat-obat pengatasi anemia, walaupun itu memang sangat tergantung daripada kemampuan daripada tiap-tiap unit dialisisnya ya. Jadi kita tadi berpikir bagaimana sebenarnya BPJS itu ya senang sekali kita. Jadi kita selalu meningkatkan semacam upaya kerjasama kita supaya lebih erat dan melibatkan pasien juga, karena apapun yang kita lakukan mungkin bisa berdasarkan literasi pasien-pasien ini juga perlu kita tingkatkan hubungan komunikasi yang baik supaya kita saling memahami. Tentunya kita kan bisa menangani pasien ini ketika berjumpa sama kita. Kok di rumah lebih tergantung di pasiennya sendiri dan keluarganya. Jadi memang itu memang harus kita perbaiki betul-betul. Iya. Jadi sistem pelayanan kesehatan Indonesia sekarang sudah sedikit lebih baik, cukup baik lah ya dok, bukan sedikit ya, cukup baik, tapi masih perlu pembenahan di sana sini, sehingga seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kesehatan secara global dan sama rata, terutama pasien-pasien gagal ginjal khususnya atau penyakit ginjal, pasien yang sehat. Bagaimana caranya supaya mereka jangan menjadi pasien, tapi hanya sebagai teman atau sebagai minimal pernah sudah ke apanya juga ya, sudah diterapkan supaya bagaimana di rumah juga dilakukan dia. Jadi rajin mengontrol di rumah. Kadang-kadang kalau pasien datang kita langsung tahu, oh berapa tekanan darah di rumahnya ya. Pagi, siang, sore, malam. Ada my measurement itu kan, my measurement man itu kan dalam 1 minggu adalah 3 hari diperiksa, 4 hari pemeriksaan tekanan darah. Jadi tahu kita pola tekanan darahnya. Jadi berdasarkan itu kita menentukan obat ini udah